Bukan tanpa alasan kalau kemudian Presiden menginginkan hal tersebut. Sebab selama ini kita selalu memandang Papua sebagai wilayah yang tidak ramah. Kemudian anti orang asing. Orang asing dalam artian bukan bangsa Papua sendiri. Para pendatang dianggap sebagai ancaman. Itulah persepsi yang banyak dibangun oleh segelintir pihak yang tidak menginginkan adanya kedamaian di Papua. Padahal sebagai bagian dari NKRI, tak selayaknya Papua diperlakukan seperti orang yang kehadirannya tidak diinginkan. Papua adalah bagian dari Republik Indonesia. Posisinya sama seperti Aceh, seperti Jakarta, seperti Medan, seperti Kalimantan, dan sebagainya. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Sabtu, 2 Oktober 2021 menjadi tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya Provinsi Papua. Saat itu, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka perhelatan spektakuler di Papua, Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Stadion Lukas NMB. PON ini adalah panggung persatuan, panggung kebersamaan, panggung persaudaraan, panggung kesetaraan, dan panggung keadilan untuk maju bersama, sejahtera bersama. Acara pembukaan sebuah hajat olahraga bukanlah sesuatu yang luar biasa, karena kita sudah terlalu sering melihat, apakah itu di PON, SEA Games, Asian Games, atau Olimpiade sekalipun. Tapi ini Papua loh, wilayah yang selama ini seperti terpinggirkan. Bahkan untuk melihat acara pembukaan itu saja sudah memberikan sensasi yang wow, sungguh luar biasa. Kalau kata orang bule, amazing lah, kira-kira begitu. Mengingat selama ini Papua seperti terpinggirkan di Republik Indonesia. Jadi, kalau kemudian pesta olahraga yang diikuti oleh 7.066 atlet dengan 922 diantaranya merupakan atlet tuan rumah. Ini merupakan kontingen yang terbesar di PON 20. PON ini juga menggelar 37 cabang olahraga, 56 disiplin cabang olahraga, dan 681 nomor pertandingan. Luar biasa untuk ukuran Papua. Tercatat ada 4 klaster penyelenggara pertandingan, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Sedikit kita mengulas ke belakang. Ketika Papua diputuskan menjadi penyelenggara tuan rumah PON, nggak sedikit pihak yang merasa pesimistis. Mereka melihat hal itu sepertinya mustahil. Tidak mungkin Papua mampu melaksanakan itu. Mereka ragu provinsi paling timur di Indonesia ini sanggup melaksanakannya. Mereka lupa ketika niat baik sudah diucapkan, tinggal pelaksanaan saja. Mewujudkannya adalah sebuah keniscayaan. Kesetaraan dan keadilan itulah yang harus diwujudkan, bukan cuma direncanakan saja. Jadi, dengan landasan keputusan Menpora nomor 110 tahun 2014 tertanggal 2 April 2014, menunjuk Papua sebagai tuan rumah PON 2020 menyisikan Aceh, Bali, Sumut, Jateng, dan Sulsel. Seharusnya PON digelar pada 2020 yang lalu. Tapi pandemi COVID-19 memaksa penyelenggaraan diundur setahun kemudian. PON kali ini bukan cuma masalah Papua saja loh, harus kita ingat itu. Tapi sudah menjadi persoalan dari Indonesia. Itu karena mata internasional pasti akan melihat, pasti akan menilai sampai sejauh mana penyelenggaraan ini. Walaupun sifatnya lokal, tetapi bangsa menjadi pertaruhan. Tidak berlebihan kiranya kalau kemudian Gubernur Papua Lukas NMB menyebutkan PON 20 menjadi pertaruhan harga diri Papua. Gubernur Lukas tentu paham bahwa pihaknya diremehkan, pihaknya dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Banyak orang yang memandang bahwa Papua tidak mampu. Tapi Gubernur Lukas mampu mewujudkan. Terlebih dengan adanya stadion yang menjadi tempat penyelenggaraan pembukaan dan nanti akan menjadi tempat penutupan juga. Ini kan menjadi satu hal yang spektakuler.
Kalau disebutkan bahwa PON 2020 sekarang ini adalah merupakan pertaruhan dan harga diri warga Papua, tidak terlalu salah. Karena memang selama ini Papua merasa dikecilkan, merasa dipinggirkan, dan saatnya lah mereka kemudian bangkit untuk menunjukkan bahwa mereka sanggup menjadi tuan rumah yang baik, sanggup menjadi penyelenggara hajatan sekelas PON ini. Dan di sisi lain, Presiden Jokowi pun sudah menegaskan bahwa kalau PON ini adalah tanggung jawab kita semuanya. PON ini adalah panggung kesetaraan dan panggung keadilan untuk maju bersama. Jarang-jarang Presiden ketika membuka hajat olahraga sekelas PON ini menyatakan bahwa ini adalah untuk kesejahteraan, untuk keadilan dan sebagainya. Tentu Presiden tidak akan asal mengeluarkan statement karena ancaman disintegrasi bangsa sudah ada di depan mata. Salah satunya Papua. Itulah yang dihindari betul oleh Presiden. Dalam perspektif saya, PON 20 ini memang bukan sekedar PON biasa. Juga bukan sekedar adu gengsi antar daerah di Indonesia. Tapi inilah PON yang sangat mungkin nilai setara dengan PON pertama di Surakarta pada 8 sampai 12 September 1948. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, PON pertama digelar. Kita bisa bayangkan bagaimana kemudian penyelenggaraan waktu itu. 3 tahun setelah merdeka, kita masih menjadi negara, masih menjadi bangsa yang belum mampu bangkit sepenuhnya. Tetapi pemerintah kala itu bertekad untuk bisa mewujudkan. Dan bukan di Jakarta loh, tapi diselenggarakannya di daerah. Ini menunjukkan bahwa daerah pun memiliki kesetaraan yang sama. Itu menunjukkan juga bahwa ketika kita mau, kita pasti mampu. Kalau mau kita bisa kok melakukan apa yang kita inginkan. Membicarakan Papua seolah mengomongin daerah yang gak pernah lepas dari konflik. Hampir setiap hari kita selalu diberikan berita. Hampir setiap saat kita selalu mendengarkan informasi bahwa terjadi ini, terjadi itu. Ada suatu masalah di Papua yang seolah-olah tidak pernah selesai. Yang seolah-olah tidak pernah kunjung bisa dituntaskan. Kondisi inilah yang pada akhirnya membuat Presiden Jokowi meminta TNI Polri mengubah pendekatan dari represif menjadi pendekatan kesejahteraan dan pendekatan pembangunan. Bukan tanpa alasan kalau kemudian Presiden menginginkan hal tersebut. Sebab selama ini kita selalu memandang Papua sebagai wilayah yang tidak ramah. Kemudian anti orang asing. Orang asing dalam artian bukan bangsa Papua sendiri. Para pendatang dianggap sebagai ancaman. Itulah persepsi yang banyak dibangun oleh segelintir pihak yang tidak menginginkan adanya kedamaian di Papua. Padahal sebagai bagian dari NKRI, tak selayaknya Papua diperlakukan seperti orang yang kehadirannya tidak diinginkan. Papua adalah bagian dari Republik Indonesia. Posisinya sama seperti Aceh, seperti Jakarta, seperti Medan, seperti Kalimantan, dan sebagainya. Apakah ini berarti ada unsur politis di dalamnya? Menurut saya udah pasti ada. Nggak mungkin keputusan menjadikan Papua sebagai tuan rumah tidak ada mengandung unsur politis. Setiap keputusan besar seperti menjadi tuan rumah PON ini tentulah ada unsur seperti itu. Apapun alasannya. Tapi bila dimaksudkan untuk kebaikan, kesetaraan, dan kedamaian, apa sih salahnya? Nggak salah juga kan? Semua itu dilandasi dengan niat baik kok. Semua itu dilandasi dengan hal ingin menunjukkan bahwa kita semua bisa, kita semua sama, kita punya kesetaraan, kita punya hak yang sama. Kalau kemudian Presiden Jokowi menjadi satu-satunya presiden yang paling sering berkunjung ke Papua, itu pun tak lepas dari kerangka persatuan. Presiden menyadari betul bahwa riak-riak perpecahan bisa semakin membesar kalau tak segera direkatkan. Ibaratnya sebuah gelas. Sebuah gelas yang retak, yang kalau tidak segera dilakukan perbaikan, keretakan itu bisa membuat gelas itu hancur berantakan, pecah berserakan. Kalau sudah seperti ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Membangun Papua bukan fisiknya saja, melainkan juga jiwa raganya harus ikut dibangun. Begitulah kata Presiden Jokowi. Hal ini diperlihatkan Presiden dengan menjadikan Papua sebagai provinsi pertama yang dikunjungi ketika
dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014. Kalau kita hitung-hitung, entah sudah berapa kali presiden datang ke sana, datang ke Papua, baik secara resmi maupun secara inkognito. Ini yang kita tidak tahu. Tapi paling tidak, semua itu dilandasi presiden dengan semangat persatuan. Tapi kita juga bisa menyadari, kita juga bisa memaklumi bahwa apapun yang dilakukan oleh presiden ini tak lepas dari kerangka persatuan. Kerangka bagaimana kemudian merekatkan kembali sisi-sisi yang sempat menghilang. Seperti sebuah puzzle, ini segera harus disusun dengan baik. Kalau kemudian ada pihak yang mendesak untuk menangani persoalan Papua dilakukan dengan operasi militer, sah-sah saja. Barangkali dengan operasi militer, persoalan dengan kelompok kriminal bersenjata bisa diselesaikan di permukaan. Tapi jangan lupa, itu cuma memicu dendam. Itu akan menyimpan api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa membakar. Dendam yang akan muncul itu bisa lebih lama bersemayam di dada mereka yang sewaktu-waktu bisa meledak. Tentu presiden nggak mau begini terjadi. Apalagi kalau kemudian sampai mewariskan persoalan kepada pemerintahan berikutnya. Ini legasi presiden kok. Ini masalah presiden yang akan bisa diselesaikan pada masanya dia. Bukan dengan meninggalkan persoalan. Masalah Papua, apapun, ini merupakan legacy, warisan dari Presiden Jokowi. Jadi sejarah akan mencatat bahwa di tangan Presiden Jokowi lah masalah Papua terselesaikan dengan baik. Salah satunya sudah dilakukan, yaitu menyelenggarakan PON 2021. Jangan sampai kemudian sejarah mencatat, justru 2 periode ini tidak dilakukan apa-apa terhadap Papua. Saya yakin di dalam benak presiden tidak akan muncul seperti itu. Ibaratnya begini sajalah. Mari kita selesaikan masalah dengan hati, bukan dengan belati. Selesaikan masalah dengan dialog. Mereka butuh kelembutan untuk disentuh, bukan dengan kekerasan. Pemerintah sudah memperlihatkan niat baik. Tinggal sekarang rakyat Papua hendaknya menyambut dengan hal serupa. Kasihan rakyatlah kalau konflik tetap dipelihara. Kasihan rakyat yang terkadang menjadi korban pertikaian. Mereka tak paham politik yang terkadang menjadikan mereka sebagai alasan. Menjadikan mereka sebagai sebuah pembenaran terhadap pertikaian tersebut. Berpikirlah sedikit, berpikirlah dengan hati. Jangan sampai kemudian itu terus terjadi. Dana otonomi khusus yang digelontorkan untuk Papua sejak 2002 hingga 2020 sudah mencapai 94,24 triliun rupiah. Sebuah nilai yang tidak kecil di sini. Hendaknya hal itu dilihat sebagai bukti bagaimana pemerintah melihat Papua dengan kesetaraan. Kalau hanya berkaca pada persoalan masa lalu, persoalan itu tidak akan kelar hingga dunia berhenti berputar. Semua akan berkutat di situ-situ saja dan tidak akan ada kemajuan. PON Papua hendaknya menjadi titik pijak untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan untuk orang asli Papua. Harus tegas dikatakan bahwa keadilan dan kesetaraan itu tidak cukup dengan pembangunan fisik. Harus lewat dialog, ngobrol, satu meja duduk satu meja. Harus lewat dialog, ngobrol lah satu meja. Sana bertanya apa, sini bertanya bagaimana dan sebagainya. Ketika obrolan itu sudah dibuka di meja, semua akan bisa cair, semua akan bisa selesai kok. Yang terpenting adalah keterbukaan. Yang terpenting adalah keinginan untuk menuju kedamaian. Dalam dialog yang benar, kedua belah pihak memang harus bersedia berubah. Itulah jalan tengahnya. Nggak mungkin lah tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Yang terpenting mau nggak nyelesain itu. PON 20 harus dimaknai sebagai tekad pemerintah membangun Papua dengan semangat baru dan paradigma baru. Jangan kita termakan provokasi. Ingat sekali lagi, jangan kita termakan provokasi karena hal itu cuma memunculkan friksi-friksi. Yang akan rugi siapa? Ya kita sendirilah. Rakyat Papua pasti bisa unjuk diri sebagai rakyat yang tidak mudah dipecah belah karena ada pihak yang berulah. Orang pasti bisa kok.